Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tatsania Tusani dengan NIM 2024406405047. Di sini saya dari kelas 2B Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Pringsewu. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Optimalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah untuk Mewujudkan Lingkungan Belajar yang Nyaman dan Inklusif pada mata kuliah Administrasi Pendidikan, dosen pengampu Dr. Andes Jane Amori, Magister Pendidikan. Apa sih yang melatar belakangi dari optimalisasi sarana dan prasarana sekolah untuk mewujudkan lingkungan belajar yang nyaman dan inklusif? Latar belakang dari optimalisasi sarana dan prasarana sekolah untuk mewujudkan lingkungan belajar yang nyaman dan inklusif adalah pendidikan merupakan hak dasar setiap individu yang harus dipenuhi tanpa diskriminasi. Lingkungan belajar yang nyaman dan inklusif menjadi salah satu elemen penting untuk mendukung terwujudnya pendidikan yang berkualitas. Di Indonesia, upaya menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan inklusif masih menemui berbagai tantangan. Salah satunya terkait ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan. Masih banyak sekolah dengan fasilitas yang tidak memadai, seperti kurangnya ruang kelas yang layak, fasilitas yang kurang bersih, serta keterbatasan aksesibilitas bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana belum optimal dalam menunjang proses pembelajaran inklusif. Optimalisasi sarana dan prasarana merupakan langkah yang strategis untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman untuk mendukung semua peserta didik. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang akan kita bahas yang pertama adalah bagaimana sih kondisi sarana dan prasarana sekolah dalam menunjang lingkungan belajar yang nyaman dan inklusif. Yang kedua, apa saja hambatan dalam optimalisasi sarana dan prasarana sekolah? Yang ketiga, bagaimana strategi optimalisasi sarana dan prasarana sekolah untuk mewujudkan lingkungan belajar yang nyaman dan inklusif? Oke, langsung saja yuk kita ke pembahasan. Pertama, pengertian dari sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana pendidikan merupakan semua fasilitas dan perlengkapan yang disediakan untuk mendukung proses pembelajaran di sekolah. Sarana merajuk pada alat atau fasilitas yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar, seperti buku, alat tulis, komputer, dan media pembelajaran lainnya. Sedangkan prasarana meliputi segala fasilitas fisik yang ada di lingkungan sekolah, seperti gedung sekolah, ruang kelas, lapangan olahraga, perpustakaan, toilet, dan fasilitas lainnya yang mendukung kenyamanan dan keamanan siswa. Selanjutnya, lingkungan belajar yang nyaman dan inklusif. Lingkungan belajar yang nyaman merajuk pada suasana yang mendukung konsentrasi, motivasi, dan kesejahteraan emosional peserta didik. Lingkungan belajar yang baik mendorong siswa untuk belajar dengan tenang, nyaman, dan berkonsentrasi, sehingga meningkatkan motivasi belajar siswa. Sementara itu, lingkungan belajar inklusif adalah pendekatan pendidikan yang memastikan bahwa semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar bersama dalam satu sistem pendidikan. Yang ketiga, kondisi aktual sarana dan prasarana sekolah di Indonesia. Sarana dan prasarana sekolah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama di daerah terpencil dan tertinggal. Banyak sekolah mengalami keterbatasan fasilitas seperti ruang kelas yang rusak, kurangnya media pembelajaran, dan ketiadaan laboratorium. Hal ini berdampak pada proses pembelajaran yang tidak optimal dan menghambat pencapaian tujuan pendidikan. Menurut laporan Kompasiana,
Banyak sekolah maupun perguruan tinggi di Indonesia mengalami masalah sarana yang tidak memadai, seperti bangunan yang rusak, kurangnya media pembelajaran, ketersediaan buku di perpustakaan tidak mencukupi, dan laboratorium tidak memadai. Upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan terus dilakukan, namun masih diperlukan perhatian lebih, terutama dalam pemerataan fasilitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Yang keempat, hubungan sarana dan prasarana dengan lingkungan belajar. Sarana dan prasarana merupakan bagian tak terpisahkan dari lingkungan belajar yang efektif. Sarana dan prasarana yang baik dapat menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, aman, dan mendukung perkembangan peserta didik. Fasilitas yang tidak memadai atau rusak dapat menghambat proses belajar mengajar, menyebabkan ketidaknyamanan bagi siswa dan guru, serta mengurangi efektivitas pendidikan itu sendiri. Oleh karena itu, pengelolaan sarana dan prasarana harus dilakukan dengan baik agar lingkungan belajar yang inklusif dapat tercapai. Sarana dan prasarana yang layak dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan produktif. Jadi, bahwa hubungan antara sarana dan prasarana dengan lingkungan belajar bersifat timbal balik. Tanpa sarana dan prasarana yang baik, lingkungan belajar yang nyaman dan produktif tidak akan tercapai. Oleh karena itu, pemerintah dan pihak sekolah harus memberikan perhatian khusus terhadap perencanaan, pengadaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah guna menunjang proses pembelajaran yang optimal. Yang kelima, hambatan dalam optimalisasi sarana dan prasarana. Berikut adalah beberapa hambatan dalam optimalisasi sarana dan prasarana sekolah. Yang pertama, keterbatasan anggaran dan sumber daya. Banyak sekolah mengalami keterbatasan dana untuk membangun, memperbaiki, dan memelihara fasilitas yang mendukung inklusivitas. Kondisi ini terutama dirasakan oleh sekolah-sekolah di daerah terpencil atau dengan anggaran terbatas. Yang kedua, kurangnya pelatihan dan kompetensi guru. Guru seringkali belum memiliki pelatihan yang memadai untuk memanfaatkan sarana dan prasarana secara efektif dalam konteks pembelajaran inklusif. Hal ini menghambat kemampuan mereka dalam mengakomodasi kebutuhan belajar siswa dengan berbagai latar belakang dan kemampuan. Yang ketiga, stigma dan kurangnya kesadaran masyarakat. Masih adanya stigma terhadap siswa berkebutuhan khusus dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang inklusi menghambat upaya menciptakan lingkungan belajar yang inklusi. Hal ini dapat menyebabkan diskriminasi dan isolasi terhadap siswa tersebut. Yang keempat, kurangnya koordinasi antar pihak terkait. Kurangnya koordinasi antara pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat dalam perencanaan pengelolaan sarana dan prasarana mengakibatkan pemanfaatan yang tidak optimal dan tidak sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang terakhir adalah strategi optimalisasi sarana dan prasarana sekolah untuk lingkungan belajar yang nyaman dan inklusif. Untuk mengoptimalkan sarana dan prasarana demi menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, beberapa langkah strategi yang dapat diterapkan adalah yang pertama, perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana yang tepat guna. Perencanaan yang matang dan pengadaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan siswa sangat penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Hal ini melibatkan identifikasi kebutuhan, analisis kondisi, dan proyeksi kebutuhan masa depan. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan kegiatan penyediaan semua jenis sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan yang ada. Hal ini dilakukan guna tercapainya tujuan pendidikan yang diharapkan sebelumnya. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan kompetensi guru. Guru perlu dibekali dengan pelatihan untuk memanfaatkan sarana dan prasarana secara optimal dalam mendukung pembelajaran inklusif. Hal ini penting untuk memastikan bahwa guru memiliki kemampuan dalam mengakomodasi kebutuhan belajar siswa dengan berbagai latar belakang dan kemampuan.
Yang ketiga, pemeliharaan dan pengelolaan aset yang berkelanjutan. Pemeliharaan rutin dan pengelolaan yang baik memastikan sarana dan prasarana tetap dalam kondisi optimal untuk digunakan. Hal ini melibatkan inventarisasi, perawatan, dan evaluasi berkala terhadap kondisi fasilitas yang ada. Yang keempat, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Mengintegrasikan teknologi dalam pengelolaan sarana dan prasarana dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pembelajaran. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan sarana dan prasarana, serta sistem inventaris digital atau aplikasi manajemen aset dapat meningkatkan transparansi dan mempercepat proses. Yang kelima, kolaborasi dan partisipasi masyarakat. Melibatkan berbagai pihak, termasuk orang tua, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah. Dalam mengembangkan sarana dan prasarana, dapat memperkuat dukungan terhadap pendidikan inklusif. Sinergi antar sekolah, orang tua, dan pemerintah daerah sangat penting dalam memenuhi sarana dan prasarana pendidikan yang inklusif. Yang keenam, evaluasi dan monitoring berkala. Melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap kondisi dan pemanfaatan sarana dan prasarana membantu dalam pengembalian keputusan yang tepat untuk perbaikan dan pengembangan. Nah, jadi kesimpulannya adalah optimalisasi sarana dan prasarana sekolah sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan inklusif. Kondisi sarana dan prasarana yang memadai dapat menunjang proses pembelajaran yang efektif dan memberikan kesempatan yang setara bagi semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Oleh karena itu, perlu adanya perencanaan yang matang, pengalokasian anggaran yang tepat, serta partisipasi aktif dari semua pihak dalam pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.